Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Toyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Sirwayuni, berasal dari Universitas Islam Negeri Araniri. Saya berasal dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah. Nah, saya di sini ingin menyampaikan presentasi untuk studi saya yang berjudul tentang taklid. Nah, di sini banyak orang yang bertanya, apakah definisi taklid itu, kapan taklid itu diperbolehkan, dan siapa yang diperbolehkan untuk bertaklid. Nah, di sini akan saya jelaskan semuanya. A. Definisi taklid. Secara etimologi, taklid adalah mengalungi atau memakaikan kalung. Kemudian diambil pemahamannya bahwa taklid adalah mengikuti seseorang secara penuh. Dapat juga diartikan meletakkan sesuatu di leher dengan melilitkan padanya seperti tali kekang. Secara sederhana dapat diartikan menerima pendapat orang lain tanpa hujah. Pengertian lain seperti yang diungkapkan oleh Mardani, meletakkan sesuatu di lehernya dengan mengitarinya seperti kalung. Secara etimologis, taklid adalah mengikuti perkataan seseorang yang perkataannya bukan hujah. Yang pertama, hukum bertaklid. Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam masalah boleh atau tidaknya kita bertaklid terhadap pendapat orang lain. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, taklid yang dilakukan oleh mujtahid kepada mujtahid lainnya. Nah, dalam hal ini banyak pendapat yang berbeda. Kebanyakan ulama sepakat mengatakan haram hukumnya. Menurut Al-Baidawi dari kalangan Syafi'iyah dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa boleh orang awam dan orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad untuk bertaklid. Bahkan ada yang mewajibkan hal ini berdasarkan pemahaman dari surah An-Nahl ayat 43. Dalam masalah bertaklid, Imam Sabuki mengelompokkan umat pada 4 kelompok, yaitu yang pertama, orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, itu boleh bertaklid. Yang dua, orang alim yang belum mencapai tingkat ijtihadnya. 3, orang mampu melakukan ijtihad namun baru sampai ke tingkat dugaan kuat. Yang keempat, mujtahid. Menurut beliau, bertaklid tergantung pada tingkatannya. Dalam mengelompokkan di atas, orang yang telah sampai ke tingkat mampu berijtihad tetapi baru sampai ke tingkat jahan, maka dikategorikan mujtahid penuh. Kedua, ketentuan bertaklid. Seseorang yang akan bertaklid kepada seorang mujtahid disyaratkan bahwa ia mengetahui orang yang diikutinya itu memang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dan bersifat tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, dan selalu menjaga pengetahuannya itu dicukupkan dari berita yang masyhur di tengah umat. Teman-teman, sekarang kita sampai di materi syarat-syarat bertaklid. Syarat orang yang bertaklid ialah orang awam atau orang yang tidak bisa mengerti cara mencari hukum syarat. Ia boleh mengetahui pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum-hukum syarah dan mengamalkannya. Adapun orang-orang yang pandai dan sanggup menggali sendiri hukum-hukum syarah, maka ia harus berijtihad sendiri. Kalau baginya masih cukup, namun kalau waktunya sempit dan khawatir akan ketinggalan mengerjakan yang lain dalam soal-soal ibadah, maka menurut suatu pendapat ia boleh mengikuti pendapat orang pandai lainnya. Dalam bertaklid ada 2 jenis, yaitu pertama taklid yang khusus dan taklid yang umum. Yang pertama, taklid yang umum, seseorang berpegang pada suatu mazhab tertentu yang ia mengambil dalam suatu urusan agamanya, dan para ulama telah berbeda pendapat juga nih di sini dalam masalah ini. Diantaranya mereka ada yang berpendapat wajib hal tersebut dikarenakan menurut mereka orang-orang mutakhir memiliki unsur tidak mampu untuk berijtihad. Di antaranya
mereka ada yang berpendapat haramnya hal tersebut karena apa yang ada padanya dari keharusan yang mutlak dalam mengikuti orang selain Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, taklid yang khusus. Seseorang mengambil pendapat tertentu dalam usus tertentu, maka ini boleh jika ia lemah atau... Halo teman-teman, terima kasih telah menyaksikan saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf saya undur diri. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kesalahan datangnya dari setan, kita hanya korban. Dan terakhir, jika ada benang yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Dan terakhir, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.